Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga semuanya, menjaga kita dan memberikan kepada kita keberkahan waktu pada hari ini. Insyaallah taala pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita usul fikih pertemuan ke-7 yang membahas mengenai awamir dan nawahi, yaitu perintah dan larangan. Baik, alhamdulillah pekan kemarin kita libur ya, karena kan urusan pribadi saya. Baik, perlu diketahui bahwasanya dalam bahasa Arab fi'il itu terbagi menjadi 3. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari', dan ada fi'il amr. Dan yang kita bahas sekarang di sini yaitu mengenai al-amr, yaitu suatu perintah. Nah, perintah di sini yaitu sesuatu yang diminta untuk dikerjakan. Dikatakan oleh musannif rahimahullahu taala, hafizallahu taala, yaitu al-qaulut thalib bil fi'li bila uluwin wal isti'lalin. Yaitu sesuatu perkataan yang bermaksud untuk menuntut suatu pekerjaan atau suatu pekerjaan, adanya pekerjaan. Bila uluwin wal isti'lalin. Yaitu tanpa ada tingkatan dari orang yang menyuruhnya itu, ataupun tanpa ada sifat-sifat atau bentuk-bentuk yang menunjukkan perintahnya itu sesuatu yang tinggi. Jadi al-amr di sini dipengertikan oleh al-qaulul thalibu lil fi'li, yaitu perkataan yang menuntut adanya suatu perbuatan. Perkataan yang menuntut adanya suatu perbuatan. Ini sebenarnya yang disebutkan oleh Syekh Hasan itu dalam kitabnya. Sebenarnya beliau ini dari awal itu sebenarnya beliau itu banyak merujuk di kitabnya Imam Al-Baidawi, yaitu kitabnya Minhajul Usul. Nah, beliau banyak merujuk ke sono. Kemudian beliau juga banyak ngambil penjelasan dari kitabnya Isnawi, yaitu dalam kitabnya Nihayatus Sul Syarah Minhajul Usul, punyanya Isnawi. Jadi beliau ini ngambil ta'rif, yaitu dari ta'rifnya Al-Baidawi, Imam Al-Baidawi rahimahullahu ta'ala. Tapi ada beberapa posisi ya, bukan posisi, ada beberapa hal yang beliau selisihi dari Imam Al-Baidawi. Insyaallah nak jelaskan. Tapi pengertian ini beliau ambil dari kitab kitabnya Imam Al-Baidawi. Yaitu apa itu amr? Yaitu suatu perkataan atau ucapan yang dituntut dengannya itu agar ada perbuatan. Jadi perkataan yang menuntut ada perbuatan. Jadi ada perkataan yang dia hasilnya untuk adanya suatu perbuatan. Ijadul fi'li. Untuk mengadakan suatu perbuatan. Misalnya kalau saya bahasa Indonesia kan, Budi, tidurlah. Maka kata tidurlah di sini adalah sesuatu amr, perintah. Yaitu perintah untuk tidur. Atau Budi, kul, makan. Maka kul di sini adalah amr, yaitu suatu perkataan yang menunjukkan untuk dituntutnya suatu pekerjaan. Jadi ketika saya mengatakan itu, dituntut untuk mengerjakan apa yang saya katakan. Itu dinamakan al-amru. Dan di sini Syekh Hasan Al-Hitub menambahkan, yaitu taqyid,
sifat dari pengertian amarnya, yaitu bila uluin wala isti'la'in, yaitu tanpa ada ulu dan tanpa ada isti'la. Isti'la. Baik. Disebutkan oleh beberapa ulama bahwasanya ada perbedaan antara ulu dan isti'la. Dikatakan oleh As-Subki dalam kitabnya Al-Ibahat fi Syarah Minhaj itu wal farqu bainal isti'la wal ulu wadihun. Fal ulu an yakunal amiru fi nafsihi a'la darajah wal isti'la an yaj'ala nafsahu aliyan bi kibriya. Yaitu perbedaan ada isti'la dan ulu itu jelas menurut perkataan Imam As-Subki. Bahwasanya ulu itu yaitu orang yang memerintahkan, yaitu al-amirnya, yang dia dalam posisi emang lagi tinggi. Nah, sedangkan isti'la itu adalah sifat al-kalamnya, sifatul kalam, sifat perkataannya. Apakah dia mengatakan dengan sombong, apakah dia mengatakan dengan marah, apakah dia mengatakan dengan emosi, maka itu dinamakan isti'la. Jadi, ulu itu sifat mutakalimnya, sedangkan al-isti'la itu sifat kalamnya. Misalnya, kalau dikatakan presiden menyuruh bawahannya, itu termasuk ulu atau isti'la. Presiden menyuruh bawahannya, itu termasuk ulu atau isti'la. Ulu, Ustaz. Ulu. Ya, ulu. Kenapa? Karena dari makanahnya aja, kedudukannya aja udah beda. Presiden lebih atas daripada bawahannya. Oke, saya misalkan lagi. Ada seseorang teman kita di kelas misalnya menyuruh kita, tapi dengan nada tinggi. Itu masuk ulu atau isti'la? Isti'la. Isti'la. Karena dia dengan takkid isti'la, dengan sifat kalamnya itu ada marah, ada sombong, ada emosi. Maka dengan hal kayak gitu dinamakan isti'la. Nah, dalam mazhab Syafi'i, mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya amr itu nggak terikat dengan isti'la ataupun ulu. Pokoknya apa saja perintah, apa saja perkataan yang menunjukkan untuk mengerjakan suatu hal, diperintahkan suatu hal, maka dinamakan amr, habis. Mau dia dari bawah ke atas, mau dia dalam keadaan marah ataupun santai, mau dia dari sesama kerabat, tetap dinamakan al-amru. Kira-kira paham sampai sini? Itu mu'tamadnya mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian dalam amr ini mempunyai sigoh. Sigoh ini bentuk-bentuknya. Ada pertama kata kerja perintah pakai fi'il amr. Ada yang kedua ada pakai fi'il mudhari yang diikuti lamul amr. Nanti insya Allah kita kasih contohnya. Yang ketiga pakai isim fi'il amr. Isim fi'il amr. Kemudian nanti tentang dalalahnya. Petunjuk hukum yang dari sebuah amr ini apa saja. Ada yang dari personal amrnya doang. Ada yang dari korinah-korinah dari luar. Bisa dari luarnya kah atau dari yang lainnya. Tuh, bisa menunjukkan sesuatu hal yang lain. Misalnya, jika dikatakan tidurlah, maka kita pahami kata tidurlah ini saja. Maka dinamakan dalalah yang tersendiri. Dalalah binafsiha. Dalalah yang didapatkan dari kata itu doang. Tapi ketika kita lihat, jika seseorang mengatakan tidurlah, tapi dalam keadaan sudah jam 12 malam, maka situ ada korinah khorijah. Ada indikator yang di luar yang menunjukkan bahwasanya yang awalnya disuruh tidur hukumnya sunnah misalnya, menjadi wajib. Kenapa? Karena sudah masuk jam 12 malam. Sudah masuk jam 12 malam. Nah, yang jam 12 malam ini yang dimaksud dengan dalil lain yang menunjukkan bisa mengubah yang makna awal, misalnya perintah hukumnya sunnah, misalnya hukum dasar perintah adalah sunnah, misalnya
Kemudian menjadi wajib dikarenakan ada korinah, ada indikator yang luar yang memalingkan maknanya dari awal ke makna yang lain. Nah, dari tersendiri ini yaitu dari sebuah lafadznya doang itu ada beberapa dalalah. Yang pertama menunjukkan suatu kewajiban. Jadi amr itu menunjukkan suatu hal itu wajib. Misalnya kalau dikatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kata salatlah kalian, jika kita lihat dari lafaz ini saja, maka menunjukkan hal itu wajib. Jadi al-aslu fil amri lil wujub. Hukum dasar amr itu menunjukkan suatu kewajiban. Kemudian ada dalalah yang kedua yaitu perintah suatu mahiyah yaitu hakikat tanpa menyinggung apakah harus segera ataupun berulang ataupun tidak. Insya Allah nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga ijza yaitu ketika diperintahkan sesuatu dan dikerjakan perintah itu, apakah gugur perintahnya, apakah masih ada perintahnya. Insya Allah nanti kita bahas lagi. Kemudian setelah itu hanya perintah untuk menunaikan tidak kodok. Nah, apakah seseorang jika disuruh mengerjakan sesuatu dengan batas waktu tertentu, misalnya, Fulan, kamu tidur paling lama jam 11, misalnya. Paling lama jam 11. Setelah jam 11 dia nggak tidur. Apakah dia tetap diwajibkan tidur setelah jam 11? Apakah harus ada perintah baru dari orang lain bahwasanya dia harus tidur selain jam 11 untuk mengganti kesalahan dia atau ketertinggalan perintah yang telah diluputinya tadi, yang nggak dikerjakannya tadi, bisa nggak dikerjakan di lain waktu, itu butuh perintah baru atau cukup perintah sebelumnya tadi menjadi bukti bahwasanya ini disuruh kerjakan juga, disuruh ganti. Kemudian larangan terhadap lawan dari perintah. Ini salah ya, salah tulis saya mungkin. Maksudnya apa? Al-amru bisyai'in al-amru bisyai'in nahyun an diddihi, yaitu perintah terhadap sesuatu adalah larangan dari kebalikannya. Insyaallah kita bahas nanti. Misalnya kalau kita disuruh sama seseorang la ta'kul, jangan makan. Maka kebalikannya apa kira-kira? Jika dilarang jangan makan, kebalikannya apa kira-kira? Makanlah. Kebalikannya makan. Ya, Makanlah. makan. Maksudnya kalau dibilang jangan makan, apa yang bisa kita lakukan selain jangan makan? Apa yang bisa kita lakukan selain jangan makan? Misalnya apa? Tidur. Misalnya apa? Minum. Misalnya apa? Berdiri. Misalnya apa? Duduk. Dan lainnya. Yang dilarang jangan makan. Maka artinya dibolehkan selain makan. Misalnya seseorang dikatakan kepadanya, minumlah. Maka perintahnya minum. Maka terlarang bagi dia untuk melakukan perbuatan selain minum. Misalnya apa? Tidur. Misalnya apa? Berdiri. Misalnya apa? Yang lainnya. Itu secara contoh umum. Insya Allah kita akan beri contoh yang lain. Kemudian itu saja. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita bahas satu. Baik. Sigoh amr. Yaitu bentuk-bentuk amr. Jadi bentuk-bentuk amr itu ada 3 dalam buku ini. Sebenarnya banyak ya. Beberapa ulama ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 9, dan lainnya. Tapi dikarenakan buku ini hanya menyebutkan 3, kita sebutkan 3 saja. Sigoh amr yang disebutkan oleh muallif hafizahullah taala ada 3 dalam kitab ini. Yang pertama, kata kerja perintah yang bentuknya dengan fiil amr. Yang bentuknya amr ini dengan fiil amr. Misalnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila sholati fakabbir, tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an." Jika kalian mau sholat, maka awalilah dengan takbir, fakabir. Kata fakabir di sini yaitu fi'il amr. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah, ini juga fi'il amr.
disuruh baca. Apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Sumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai kalian rukuknya dalam keadaan tenang. Nah, tiga ini ada takbir, ada ikro, ada irka. Ini semua fi'il amr. Fi'il amarnya menunjukkan sesuatu perintah, yaitu untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan untuk mengadakan sesuatu pekerjaan yang diperintahkan. Misalnya apa lagi fi'il amr? Coba sebutkan. Bisa sebutkan. Mungkin teman-teman yang baru belajar ada yang bisa menyebutkan fi'il amr? Coba sebutkan. Ada yang ingat? Banyak banget ya. Karena ya banyak banget. Setiap fi'il pasti ada fi'il amr. Kul, isrob, kum, dan lain-lain. Banyak banget. Soli, dan lainnya. Jadi sigo amr yang pertama adalah pakai fi'il amr. Pakai fi'il amr. Yang kedua, fi'il mudhari yang diikuti lamul amr. Ada fi'il mudhari, ada fi'il mudhari yang ada lamul amrnya di depan. Ada lamul amrnya di depan. Misalnya nih saya kasih contoh. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Maka berhati-hatilah bagi orang-orang yang menyelisihi perintah-perintahnya, yaitu perintah-perintah dari syariat. Kata falyahdhar di sini adalah fi'il mudhari, tapi sebelumnya ada lamul amr, yaitu lam yang menunjukkan hal itu sesuatu fi'il itu, sesuatu perbuatan itu diperintahkan. Falyahdhar, falyahdhar. Nah, falyahdhar tulisannya karena ada eh, namanya ada Allah di istilahnya, maka dijadikan falyahdharil ladzi. Maka falyahdhar di sini adalah fi'il mudhari yang ada lamul amrnya. Maka bentuknya yang awalnya menunjukkan suatu perbuatan yang sedang terjadi atau yang akan datang, tapi ketika datang lamul amr menjadi fi'ilnya menunjukkan sesuatu hal itu diperintahkan. Itu berhati-hatilah kalian dengan orang-orang yang menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, di situ falyahdharil ladzi. Kemudian sigoh amr yang ketiga ada isim fi'il amr. Isim fi'il amr. Yaitu isim tapi maknanya sesuatu perintah atau fi'il amr. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Alaikum juga. Kata alaikum di sini ala di sini adalah isim fi'il amr, isim fi'il amr. Misalnya lagi soh, kata soh itu isim fi'il amr juga yang maknanya uskut, uskut. Kemudian ada juga isim fi'il amr misalnya hayata, yaitu artinya ba'uda, menjauh, jauhlah, jauhlah. Kemudian ada juga amin. Amin artinya istajib, yaitu kabulkanlah. Dan banyak lagi isim fi'il amr. Dalam Al-Quran banyak juga. Jadi ada 3 sigoh amr. Yang pertama kata kerja perintah atau fi'il amr. Yang kedua fi'il mudhari yang ada lamul amrnya. Yang ketiga ada isim fi'il amr. Ini nggak perlu kita panjang-panjangin. Dikarenakan insya Allah antum paham. Karena antum insya Allah banyak yang belajar bahasa Arab. Apalagi banyak dari Libya. Baik. Dan harus diketahui di sini ada tambahan dari Isnawi. Itu tulis ya. Qala Isnawi andalalati sigotil amr. Yang pertama berkata Isnawi yaitu dalam kitabnya Nihayatus Sul, Syarah Minhajul Usul, dan ini satu faedah ya. Antum kalau mau tahu mu'tamad mazhab Syafi'i dalam usul fikih, maka antum baca kitab Nihayatus Sul. Dan insya Allah apa yang beliau sebutkan dalam kitab Nihayatus Sul itu yaitu mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Walaupun ada beberapa hal yang perlu dikritisi kembali oleh beberapa guru saya katakan, tapi mu'azzamnya kebanyakannya dalam kitab Nihayatus Sul adalah mu'tamadnya dalam mazhab Syafi'i dalam
bidang usul fikihnya. Anasigota if'al dari duli sitati asyara ma'nan. Bahwasanya kata if'al atau fi'il amr itu bermakna ada 16 makna. Bisa menunjukkan ijab, yaitu kewajiban, bisa menunjukkan sesuatu itu sunnah. Kalau al-ijab di sini misalnya aqimus sholat, tegakkan sholat. Maka kata aqimu di sini fi'il amarnya menunjukkan sesuatu hal yang wajib. Kemudian ada juga fi'il amr tapi menunjukkan sesuatu sunnah. Misalnya fakatibuhum in alimtum fihim khairah. Ini apa namanya? Dan dalil mengenai orang-orang yang berutang utang piutang itu mencatat utang piutang mereka atau mendokumentasikan utang piutang mereka dihukumi sunnah sunnah wa minhut at-ta'dib, yaitu dari sebuah untuk menjadi sebuah adab. Misalnya wakul mimma yalik, yaitu makanlah dari sesuatu yang dekat denganmu. Kemudian juga al-irsyad, dengan sesuatu kita bilang irsyad itu seperti pedoman fastashhidu syahidaini mir rijalikum dan lainnya. Tuh. Jadi ada 16 makna if'al yang disebutkan oleh Imam Al-Baydawi dalam kitabnya Minhajul Usul, dan Al-Isnawi di sini nanti mensyarahnya setelah itu dari beberapa contoh-contohnya. Insyaallah nanti saya kirimkan tulis ibarahnya Al-Baydawi dalam grup nanti insyaallah. Baik. Habis ini paham Sigo Amr? Ada yang nggak paham? Ustaz, Ya, dipersilakan. berarti secara ta'rif amr itu setiap madzhab beda Ustaz ya? Setiap mazhab bisa beda. Ada yang mengatakan Kalau istida'aul fi'li bil qauli ala wajhi isti'lah. Itu ada juga mazhab itu mazhabnya Hambali. Banyak-banyak beda-beda cerita, beda-beda pendapat. yang ala wajil istilah itu Hambali Ustaz ya? Hambali sama Hanafi. Oh, nah Ustaz. Kemudian ada juga yang mensyaratkan dengan ulu. Itu mazhabnya Mu'tazilah. Tapi ini nggak menjadi permasalahan, berbeda ta'rif ini nggak jadi permasalahan, dan khilafnya khilaf lafzi kok, bukan khilaf yang ada. Allah taala alam. Baik, ada yang Ustaz, ya silakan. tadi yang ulu sama istilah tadi bedanya apa Ustaz ya? Secara ringkas saja Ustaz. Nah, kalau ulu itu sifat si mutakallim, orang yang berbicara. Misalnya yang memerintahkan presiden, misalnya yang memerintahkan itu menteri kepada bawahannya. Maka itu al-ulu, yaitu sifatul mutakallimnya, orang yang berbicara. Sedangkan isti'ala itu sifatul kalamnya, orang yang dia sambil ngapain ngomongnya itu, atau dari lafaznya gimana, atau dari keadaannya gimana, bukan makanah dia, tapi misalnya dia ngomongnya lagi marah atau ngomongnya lagi ngeles dan lainnya. Paham enggak? Oh, nah Ustaz. Nah. Oke. Allah taala. Nanti saya munculkan ibarahnya ke grup kalau perlu. Baik, kita lanjut. Kemudian di sini banyak saya tambahin. Baik. Dalalah amr itu ada 9 disebutkan dalam kitab ini. Yang pertama, al-aslu fil amri lil wujub. Bahwasanya hukum dasar perintah dalam syariat kita itu menunjukkan bahwasanya hal itu hal yang wajib, yaitu sesuatu yang diwajibkan. Dan ini pendapatnya Mu'tamad mazhab Syafi'i. Kemudian ini pendapatnya jumhur ulama dari banyak mazhab, dari 4 mazhab pun selain Zohiri. Zohiri pernah mengatakan al-aslu fil amri fil ibahah, kalau nggak salah ya. Wallahu alam, saya lupa. Pokoknya ini jumhur ulama. Bahkan ada klaim ijma bahwasanya al-aslu fil amri lil wujub. Ada klaim ijma tapi tidak tepat. Nah, misalnya seseorang dikatakan
wa aqimus shalah wa atuz zakah. Misalnya dalam Al-Qur'an cuman ada dalil mengatakan tentang sholat ini, aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat. Maka dipahami dari dalil ini tok doang bahwasanya sholat itu wajib dan zakat itu wajib. Kenapa? Karena al-aslu fil amri lil wujub. Hukum dasar perintah itu adalah kewajiban, yaitu sesuatu yang wajib. Itu misalnya jika sesuatu perintah itu cuma itu doang. Tapi hakikatnya enggak kayak gitu. Dalil tuh banyak. Misalnya aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan salat, tunaikan zakat. Itu dalilnya cuma itu? Enggak. Ada lagi bunyal islamu alal khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, 5 hal. Ada tentang syahadat, sholat, dan lainnya. Dan banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan sholat itu wajib. Tapi jika cuman ada dalil yang mengatakan aqimus sholah, cuman tok itu doang tentang sholat, maka itu cukup dijadikan dalil bahwasanya sholat itu wajib. Kira-kira paham atau tidak? Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum dasar. Oke. Misalnya, kita dapatin dalam Al-Quran, Allah mengatakan, kulu washrobu. Misalnya, makan dan minumlah. Cuman dalil itu tok yang kita dapat dalam Al-Quran. Nggak ada yang lain. Hukum apa? Hukumnya jadi apa? Makan dan minumnya? Wajib. Jadi wajib. Kenapa? Karena amr. Karena al-aslu fil amri fil wujub. Karena hukum dasar sebuah perintah itu menunjukkan kewajiban. Baik. Kemudian, sampai sini paham? Ada yang nggak paham? Yang pertama. Oke, baik. Yang kedua, dalalah yang kedua. Dikatakan la yadullu alal fauri awit taroki awil marroh awit takror. Yaitu tidak menunjukkan kalau ada amr perintah itu tidak sesuatu yang suatu perintah itu tidak menunjukkan bahwasanya hal itu harus segera dilakukan atau tidak segera dilakukan atau disuruh kerjakan sekali ataupun disuruh kerjakan berkali-kali. Tidak. Maksudnya apa? Amr itu bisa aja dikerjakan segera, bisa juga tidak dikerjakan segera, bisa juga dikerjakan sekali, bisa juga dikerjakan berulang-ulang. Itu amr. Nggak ada hukum dasarnya amr itu harus dikerjakan segera. Enggak ada hukum dasarnya amar itu tidak dikerjakan segera. Enggak. Tidak ada hukum dasarnya amar itu harus dikerjakan sekali doang. Enggak. Tidak ada hukum dasarnya amar itu harus dikerjakan berulang-ulang. Enggak. Jadi amar itu intinya adalah mengadakan sesuatu perbuatan yang diperintahkan dan tidak terikat sesuatu itu mau dikerjakan secara segerakah atau tertundakah atau sekalikah atau berkali-kali, itu bisa terjadi tapi dengan korinah atau indikator-indikator dari luar, bukan dari lafaznya, lafaznya sendiri. Jadi amar itu tidak terikat dengan hal-hal kayak gitu menurut pendapatnya Syekh Hasan itu. Dan ini pendapatnya dipakai juga Imam Baidawi dalam kitabnya, kemudian beberapa ulama Syafi'iyah, walaupun nanti antara masalah faur ini ada ikhtilaf dalam mazhab, tapi intinya penulis mengatakan bahwasanya inti dari amr itu ialah mengadakan suatu perbuatan yang diperintahkan. Habis. Nggak terikat dia apakah mau dikerjakan segerakah atau tidakkah. Itu nanti kalau ada disuruh segera kita. Tapi kalau syariat nggak nyuruh kita segera, maka kita nggak bisa bilang hukum dasar perintah itu segera. Dan kita nggak bisa juga mengatakan hukum dasar perintah itu nggak segera. Kita juga nggak bisa mengatakan hukum dasar perintah itu dikerjakan sekali. Nggak bisa. Atau kita juga nggak bisa mengatakan hukum dasar perintah itu dikerjakan berkali-kali. Kira-kira paham nggak? Atau masih nyangkut-nyangkut?
Ada yang nggak paham? Paham, insyaallah. Paham? Jadi ini sini kita bicarakan adalah hukum dasar. Hukum dasar. Ada nggak perintah yang disuruh kerjakan dengan cepat? Ada nggak disuruhkan segera? Ada nggak perintah yang disuruh dengan segera dikerjakan? Ada. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Maka bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Nah, di situ kita disuruh untuk bersegera bertaubat. Itu disuruh segera. Ada nggak juga perintah yang nggak disuruh dengan segera? Ada juga. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus shalah, kerjakanlah salat. Loh, kalau belum azan gimana ngerjakannya? Adikannya kan nggak segera kan? Ada penundaan. Kalau belum azan ya kita nggak bisa kerjakan. Ada perintah yang yang dikerjakan cuma sekali. Ada. Misalnya kalau dikatakan kepada kita puasalah, maka itu cukup sekali doang. Tapi kalau terikat dengan suatu bilangan, maka baru berkali-kali. Misalnya puasalah kalian sebulan, maka puasanya berulang-ulang. Tuh. Ada juga perintah yang dia harus terus-terusan dikerjakan, nggak boleh putus. Misalnya apa? Perintah apa yang nggak boleh diputuskan? Perintah apa pekerjaannya? Kalau putus, berdosa. Bahkan bisa murtad. Apa kira-kira? Sholat. Perintah yang harus. Hah? Sholat? Enggak lah. Kamu tengah malam sholat enggak? Beriman. Apa? Apa? Beriman. Beriman. Benar, beriman. Allah mengatakan, fa'aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala alaihi. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan kitab-kitabnya. Itu perintah atau tidak? Perintah. Itu perintah atau perintah? Dikerjakan sekali doang berimannya. Enggak kan? Itu perintahnya yang terus-menerus dikerjakan tanpa berhenti. Tapi kalau perintah kufur kepada Togut juga disuruh. Dan itu perintahnya tidak boleh berhenti. Selalu dilaksanakan. Itu yang dimaksud dengan takror. Takror di sini adalah perintahnya selalu berulang-ulang. Nggak pernah berhenti. Sedangkan maroh di sini cuma sekali doang. Misalnya suruh sumgodan, maka kita pahami bahwasanya puasanya cuma sekali. Tapi kalau perintah iman, maka ulama bersepakat bahwasanya perintah iman itu menunjukkan takror, yaitu berulang-ulang perintahnya. Nggak boleh cuma sekali doang. Misalnya disuruh fa'aminu billah, maka berimanlah kepada Allah. Kita sedetik aja beriman kepada Allah sudah dikatakan beriman. Kalau tidak berulang-ulang. Jadi hukum dasar perintah itu tidak menunjukkan hal itu segera dilakukan atau tidak segera dilakukan atau harus sekali dilakukan doang atau berkali-kali. Tidak. Hukum dasarnya nggak ada terikat dengan kayak gitu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kira-kira paham? Yang kedua nih, dalalah yang kedua. Ada yang belum mudeng? Nur Hanif Aisyah paham? Yang lain paham? Atau masih belum mudeng? Alvin paham? Alvin? Insyaallah. Atikah paham? Insyaallah. Siapa lagi? Tadi mau ngomong siapa? Arif mau nanya atau apa? Yo, silakan. Enggak, Ustaz. Udah. Ya, sudah. Alhamdulillah. Baik. Yang ketiga, dalalah yang ketiga. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Yaitu sesuatu yang karena diwajibkan, sesuatu hal yang tidak sempurna. Ini salah tulis lagi saya. Sesuatu yang karena diwajibkannya menjadi tidak. Tunggu, saya ganti dulu ya. Salah nulis saya. Mungkin sambil tiduran saya ngerjakan.
Baik, sebentar ya. Kita tunda sedikit. Baik. Nah, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu hal yang tidak bisa terrealisasikan wajib itu kecuali dengannya, maka hal itu juga wajib. Jadi ada sesuatu yang sebelum perintah itu kita kerjakan, ada hal yang harus kita kerjakan dulu. Misalnya sholat. Sholat hukumnya apa? Wajib. Maka apa yang kita butuhkan untuk sholat? Misalnya menutup aurat. Misalnya lagi apa? Selain menutup aurat? Beruduk. Selain beruduk apa? Hah? Niat. Niat dalam sholat. Selain itu? Tempatnya tidak najis. Tidak ada najis. Nah, dan selainnya. Menghadap kiblat, suci dari nifas dan haid, dan lainnya. Nah, hal-hal seperti itu yang dia tidak mungkin terrealisasikan sholat itu kecuali dengannya, maka semua hal tadi jadi wajib. Menutup aurat jadi wajib. Emang ada di Quran bilang, wahai manusia, wahai orang-orang beriman, hukum menutup aurat ketika sholat hukumnya wajib? Nggak ada. Tapi kita pahami, nggak mungkin sholat itu terrealisasikan kecuali dengan menutup aurat. Maka ketika sholat itu wajib, maka menutup aurat menjadi wajib juga. Dari kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Bahwa wajib. Nah, jadi sesuatu yang tidak bisa terrealisasikan hal wajib itu kecuali dengannya, maka semua itu menjadi wajib. Misalnya lagi, kalau kita mau, kita bilang apa ya, menuntut ilmu sesuatu yang fardu ain, ilmu yang fardu ain. Misalnya dia mau belajar mengenai tata cara sholat di suatu tempat yang jauh, misalnya tempatnya 80 km, maka ketika dia mau belajar ke sono untuk mengadakan mobil, menyewa mobil, mencari kemudian apa namanya, tumpangan ataupun hal-hal yang lain yang menjadikan dia dapat mengerjakan sesuatu hal yang wajib itu, yaitu menuntut ilmu yang wajib itu, fardu ain itu, maka semua hal tadi menjadi wajib, jadi wajib. Begitu juga ibadah, misalnya umroh, misalnya haji, misalnya puasa, misalnya zakat, apalagi sholat, maka apa saja yang tidak mungkin terrealisasikan wajib itu kecuali dengannya, maka hal itu merupakan wajib juga. Baik. Kemudian yang keempat, al-amru bisyai'in ya dulu alal ijza, yaitu perintah terhadap sesuatu itu menunjukkan perintah ketika dikerjakan, perintah itu telah gugur darinya. Misalnya, kalau seseorang dikatakan kepadanya, sum godan, puasalah besok. Maka ketika dia mengerjakan puasa sekali, atau dia telah mengerjakan puasa, maka sudah dikatakan dia melaksanakan perintah. Itu doang. Jadi ketika seseorang mengerjakan suatu perintah, maka dianggap dia telah melaksanakan perintah tersebut. Misalnya kalau bilang sumgodan, itu perintahnya dipahami bahwasanya puasanya cuma sekali doang. Dikerjakannya besok puasa, kemudian setelah hal itu, apakah diwajibkan lagi dia puasa? Dari kata itu doang, sumgodan, puasalah besok. Apakah diwajibkan lagi bagi dia puasa besok lagi? Kalau dari lafaz itu doang? Tidak. Kenapa? Karena sudah gugur kewajiban dia. Karena cuma disuruh sekali doang. Maka ketika dikerjakan sekali, maka sudah gugur kewajibannya. Sudah dianggap selesai. Gak disuruh ngulang-ngulangin mulu, enggak. Atau enggak disuruh, kita itu merasa bersalah. Misalnya, sholat saya sah enggak ya? Sholat saya enggak sah, enggak. Selama kita melaksanakannya dengan memenuhi syarat-syaratnya dan menghindari semua pembatal-pembatal, maka kita mengerjakan dengan sah. Ketika sah, kita sudah tenang. Tidak ada beban hukum lagi.
dari perintah yang barusan kita kerjakan. Kecuali ada perintah baru lagi, maka itu kita kerjakan lagi, maka selesaikan lagi. Itu. Kemudian dalalah yang kelima, al-amru bi syai'i nahyun an diddihi, yaitu perintah terhadap sesuatu maka larangan dari kebalikannya. Maka larangan dari kebalikannya. Misalnya seseorang disuruh sholat, aqimus sholah, atau disuruh dia kerjakan aqimus sholah fi waqti zuhri, kerjakan sholat di waktu zuhur, maka kebalikannya apa? Apa yang dilarang dari perintah kerjakan sholat di waktu zuhur? Apa yang dilarang? Kebalikannya? Di luar waktu zuhur, Ustaz. Enggak, salah. Artinya dilarang melakukan apapun selain sholat di waktu zuhur. Itu misalnya. Paham kira-kira? Kira-kira kalau kita disuruh sholat di waktu zuhur, maka kita hanya boleh mengerjakan sholat doang di waktu zuhur. Tidak boleh mengerjakan sholat tidak boleh mengerjakan selain sholat di waktu zuhur. Apabila kita mengerjakan selain sholat di waktu zuhur, maka terlarang. Kenapa? Karena kita tidak melaksanakan perintah yang disuruh dengan waktu terbatas tersebut. Misalnya, kita sholat itu biasanya 10 menit. Kemudian, sebelum azan asar, kita belum sholat nih, belum sholat zuhur, dan 10 menit sebelum azan asar, kita tidak mengerjakan sholat yang belum kita kerjakan tadi. Belum kita selesaikan sholat. Maka 10 menit itu menjadi dosa. Kenapa? Karena dia mengerjakan selain hal yang diwajibkan bagi dia, yaitu sholat. Kalau dia butuh 10 menit untuk sholat, maka 10 menit terakhir itu diwajibkan bagi dia dan dilarang seluruh perbuatan selain sholat pada waktu itu. Pada waktu itu. Kira-kira paham? Saya misalkan secara sederhana lagi. Misalnya seseorang anak dikatakan kepadanya, "Nah, kamu wajib belajar jam 10 sampai jam 11." Jam 10 sampai jam 11. Maka si anak secara otomatis itu sebenarnya dilarang untuk bermain game, untuk nonton, untuk main keluar, untuk makan, untuk minum, dan lainnya selain belajar pada jam 10 sampai jam 11. Jadi, apa saja perbuatan selain belajar di jam 10 sampai jam 11, maka terlarang. Kenapa? Karena ibunya telah memerintahkan bahwasanya kamu wajib belajar jam 10 sampai jam 11. Maka selain itu dia terlarang untuk melaksanakannya. Kira-kira paham nggak? Paham? Ada yang masih ngambang-ngambang? Ini diem karena nggak paham atau apa? Apa, Ustaz? Ya, silakan. Ya, yang perintah sholat di waktu zuhur tadi berarti itu ada dua, Ustaz, ya? Ya, misalnya tadi. Oh, yang apa? Nggak boleh sholat selain di waktu zuhur dan nggak boleh melakukan sholat di luar waktu zuhur, kan, Ustaz, ya? Bukan. Misalnya kalau Ya. kalian bayangkan bahwasanya waktu zuhur itu cuma 10 menit. Dan kita itu biasanya mengerjakan zuhur itu cuma 10 menit. Cuma 10 menit. Maka dalam waktu 10 menit itu kita itu nggak boleh mengerjakan selain sholat zuhur. Kenapa? Karena perintah kita sholat zuhur. Maka selain sholat zuhur itu hukumnya menjadi terlarang atau menjadi haram. Kenapa? Dengan mengerjakan yang lain, sholat zuhurnya jadi tidak bisa terlaksanakan. Dengan tidak terlaksanakannya si sholat zuhur ini, maka itu menjadi kita itu tidak menaati Allah Subhanahu wa taala dan itu terlarang. Kira-kira paham? Harif. Jadi Harif atau siapa lagi? Nah, mari, Ustaz. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kita lanjut jika tidak ada. Jadi Rizki, karena perintah sudah basic menurut ya benar. Nah, kemudian al-amru bil ada laisa amron bil qada, yaitu suatu perintah
untuk mengerjakan sesuatu itu tidak termasuk perintah untuk mengkodok amalannya. Mengkodok amalannya atau mengganti amalannya. Misalnya, jika seseorang disuruh untuk pergi beli makanan, beli ayam goreng misalnya. Disuruh sama orang tuanya. Rizky, kamu setelah zuhur cari cari ayam goreng. Cari ayam goreng. Sampai saya kasih waktu kamu sampai asar. Maka Rizky ini mencari ayam goreng sampai asar. Qadarullah, si Rizky tidak mendapati ayam goreng sampai waktu asar. Apakah si Rizky tetap diperintahkan nyari ayam goreng lagi di luar waktu asar? Ataukah dia butuh perintah baru untuk mencari ayam goreng lagi di selain waktu asar? Selain waktu yang telah ditentukan? Maka dari kaidah ini al-amru bil ada, laisa amron bil qada, bahwasanya perintah itu perintah untuk menunaikan sesuatu itu atau mengerjakan sesuatu itu bukan termasuk perintah untuk mengganti sesuatu. Maka ketika disuruh dia cuma beli ayam di waktu zuhur sampai asar, maka dia tidak boleh mencari yaitu ayamnya itu di waktu selain zuhur sampai asar. Di luar di waktu selain asar itu nggak boleh dia mencari ayamnya. Kenapa? Karena dia nggak diperintahkan untuk mencari selain waktu itu. Jika dia mau mencari selain di waktu itu, maka dia perlu perintah baru lagi. Maka datang orang tuanya Rizky misalnya. Rizky kalau nggak dapet ya waktu sampai asar ya wes cari lagi. Nah itu amar kodoknya. Maka amar kodok itu perlu perintah baru. Nggak boleh kita memahami tadi diperintahin nyari ayam, maka kita terus nyari ayam ketika nggak dapat sampai asar, tetap kita cari deh. Yang penting kerjakan. Enggak. Harus ada perintah baru. Kira-kira paham atau tidak? Saya mau misalkan pakai dalil syariat kita dari Al-Quran, takutnya nggak paham. Jadi saya misalkan dari kehidupan sehari-hari. Tadi misal tadi paham tidak tentang ayam goreng? Paham, Ustaz, insyaallah. Ada yang nggak paham? Ada yang nggak paham? Kasih tahu. Oke, saya anggap paham. Kemudian, dalalah yang ke-7. Al-amru bi syai'i indal ma'muri wazi'un. Yajza'uhu alaihi min ghairi amri syari' fahuwa mandubun. Nah, ini agak tricky. Yaitu bahwasanya suatu perintah yang sebenarnya dianjurkan selain dari sisi agama, maka hukumnya sunnah. Ada suatu perintah diperintahkan oleh syariat. Tapi sebenarnya yang memerintahkan hal itu, yang menganjurkan hal itu bukan cuma syariat doang. Bisa dari akal kita, bisa dari tabiat kita, bisa dari sifat manusiawi kita, bisa dari sisi emang hawa nafsu kita, bukan hawa nafsu, lebih ke dia tabiat kita yang nggak memungkinkan kita itu nggak mungkin nggak dianjurkan di dalam akal, tabiat dan yang lainnya. Maka hal itu memalingkan yang awalnya hukum dasar amar itu wajib, maka menjadi sunnah atau irsyad, kita bilang. Sunnah atau irsyad. Nadab atau irsyad. Misalnya, dikatakan ya ma'syaras syabab falyatazawwaj. Wahai anak para pemuda, maka nikahlah, kata Rasulullah SAW. Wahai pemuda-pemuda, maka nikahlah. Saya tanya sama antum sekalian, apakah perintah nikah hukumnya wajib? Di situ kan falyatazawwaj, maka nikahlah. Di situ falyatazawwaj fi'il amr, fi'il mudhari yang ada lamul amrnya. Kenapa? Karena ada lamul amr, maka menunjukkan itu adalah amr. Maka la aslu fil amri lil wujub. Hukum dasar amr itu menunjukkan suatu hal itu wajib. Maka kalau kita lihat di sini doang, hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Kalau dari kata falyatazawwaj doang, hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Wajib. Wajib.
Tapi yang saya tanyakan kepada antum sekalian, apakah anjuran nikah itu hanya dari syariat doang? Kira-kira ada nggak yang menganjurkan nikah selain syariat? Ada nggak kira-kira? Aduh, kenapa nih diam? Adat mungkin, Ustaz. Adat, selain adat, kira-kira? Ahli medis mungkin, Ustaz. Ahli medis. Nah, lebih ke, psikolog, boleh. Tapi lebih tepatnya apa? Lebih ke tabiat makhluk itu, fitrah makhluk itu, benar. Fitrah makhluk itu emang perlu untuk kita bilang ya, berhubungan badan. Fitrah makhluk itu butuh untuk berhubungan badan. Misalnya hewan. Hewan diperintahkan nikah nggak kira-kira sama syariat? Wahai hewan, nikahlah kalian. Ada nggak? Tidak. Tidak ada. Tapi hewan nikah nggak dengan sendirinya? Iya. Dengan sendirinya. Maka dari situ, yang awalnya hukum dasar perintah itu jadi wajib, tapi ada sesuatu yang menganjurkannya selain syariat, bisa dari akal, bisa dari tabiat, bisa dari fitrah, maka hal itu yang awalnya jauh wajib menjadi sunnah atau irsyad seminimalnya. Maka dalam mazhab Syafi'i, hukum dasar nikah itu ialah sunnah. Hukum dasar nikah ialah sunnah. Kemudian ada bisa menjadi haram, bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh, bisa menjadi mubah. Tapi hukum dasarnya sunnah. Tuh ya. Walaupun dalilnya ada falidazawat, misalnya wa ankihul ayama minkum dan lainnya. Banyak banget dalil-dalil tentang dianjurkannya nikah. Tapi kita pahami nggak langsung wajib. Ada hal-hal yang memalingkan makna wajibnya. Yaitu fitrah. Fitrah makhluk yang emang mau nikah. Mau berhubungan badan, maka hal itu tidak menjadikan hal itu wajib, tapi menjadi sunnah. Saya misalkan, Allah mengatakan dalam Al-Quran, kulu washrobu, makan dan minumlah. Kira-kira hukum makan dan minumlah apa? Hah? Hukum mana makan dan minum apa? Wajib. Wajib makan dan minum. Masya Allah. Wajib. Sunnah. Sunnah makan dan minum. Masya Allah. Mubah makan minum. Nah, secara lafadznya itu doang. Kulu washrobu, makan dan minumlah. Secara lafadznya doang itu menunjukkan makan dan minum itu hukumnya apa? Wajib. Kemudian kita pahami syariat memerintahkan. Ada nggak memerintahkan makan dan minum selain syariat kita? Ada nggak yang menganjurkan selain syariat kita untuk makan dan minum? Ada nggak? Ada. Apa kira-kira? Fitrah makhluk hidup, akal sehat. Nggak mungkin makhluk hidup itu nggak disuruh pun bakal makan. Tapi syariat mengatakan kulu washrobu sebagai bentuk irsyad, yaitu kita bilang pedoman. Nah, ada yang perlu dipahami ya, bahwasanya ada kata nadab, ada kata irsyad. Ada kata nadab, ada kata irsyad. Dalam istilah usul fikih ini perlu dipahami. An-nadab itu artinya dia dapat pahala kalau dikerjakan. Misalnya hukum ini sunnah, pakai kata nadab atau sunnah. Maka itu artinya dia ketika mengerjakan dapat pahala. Tapi kalau kata al-irsyad, jikanya hukum dasar ini adalah irsyad misalnya, yaitu pedoman atau pedoman atau pengarahan kita bilang. Maka al-irsyad di sini keadaannya kayak sunnah juga. Tapi bedanya ketika mengerjakan irsyad ini tidak mendapat pahala. Tidak mendapat pahala. Makanya makan dan minum itu hukumnya bukan sunnah. Lebih ke al-irsyad dia. Lebih ke al-irsyad. Tadi udah kita baca ya yang al-irsyad. Kalau tadi contohnya diberikan oleh Imam Al-Baydawi, yaitu fasyahidu syahidaini min rijalikum
Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Itu dia. Wallahu ta'ala alam. Jadi hukumnya irsyad. Bukan, jadi makan itu hukumnya nggak sunnah ya. Hukumnya al-irsyad. Tapi bisa berubah-berubah. Kalau emang bisa menyebabkan sakit, bisa menjadi hukumnya bisa sunnah. Kalau menyebabkan kematian, bisa jadi wajib. Kalau bisa kalau mendukung suatu pekerjaan sunnah, maka menjadi sunnah dan lain-lain. Wallahu ta'ala alam. Yang ketujuh, paham tidak dalalahnya? Ada yang tidak paham? Ada yang tidak paham yang ketujuh? Oke, baik, kita lanjut. Saya anggap paham. Dalalah yang ketujuh, yang kedelapan, al-amru ba'dal hazri yadullu 'alal ibahah. Bahwasanya perintah setelah adanya larangan, maka menunjukkan perintah itu hukumnya mubah. Perintah itu hukumnya apa? Mubah. Misalnya dalam bahasa Indonesia ya, misalnya saya melarang seseorang untuk masuk. Misalnya saya buat depan pintu rumah saya, dilarang masuk. Dilarang masuk. Kemudian setelah itu saya buka pintu saya cabut tulisan dilarang masuknya. Kemudian saya katakan kepada orang-orang, masuklah, masuklah. Kira-kira hukum masuklah itu disuruh masuk, udukhulu, masuk. Apakah hukum masuk ke rumah saya itu hukumnya wajib? Atau hukumnya mubah? Atau hukumnya sunnah? Ayo, hukumnya apa? Mubah, Ustaz. Mubah. Mubah. Kenapa? Karena sebelumnya dilarang. Maka setelah dilarang, kemudian setelah dia dilarang, datang suatu perintah, maka perintah itu menunjukkan hukumnya mubah. Misalnya, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Jika kalian telah selesai sholat, sebelumnya kan kita dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jual beli, untuk sebelumnya kita dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jual beli ketika azan sholat Jumat. Kemudian setelah selesai sholatnya, Allah mengatakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Jika telah selesai sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Maksudnya apa? Boleh kalian jualan, boleh ngapa-ngapain. Kira-kira hukum bertebaran setelah sholat itu apa? Bebas setelah sholat hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Jadi nggak boleh di masjid kita setelah sholat Jumat. Atau hukumnya apa? Kira-kira. Hukumnya ibahah. Mubah. Kenapa? Karena al-amru ba'dal hazri fil ibahah. Misalnya lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa idza halaltum fastadu. Jika kalian sudah selesai melaksanakan haji dan umroh, maka fastadu. Maka berburuhlah kalian. Berburuhlah kalian. Sebelumnya, di waktu kita haji itu kita dilarang untuk berburu. Dilarang untuk berburu hewan. Tapi ketika selesai haji, Allah mengatakan, wa idza halaltum fastadu. Jika kalian telah selesai haji, maka berburulah, kata Allah. Apakah hukum berburu wajib di sini? Atau hukumnya sunnah? Atau hukumnya mubah? Kira-kira mana? Mubah. Kenapa? Karena sebelumnya dilarang kita berburu. Kemudian setelah itu disuruh. Di antaranya lagi, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ. Jika mereka perempuan telah bersih, maka gaulilah mereka. Sebelumnya dilarang nggak? Ketika haid, perempuan dilarang nggak berhubungan badan suami istri? Dilarang atau tidak? Dilarang. Dilarang ketika perempuan itu lagi tidak bersih, lagi haid, itu dilarang berhubungan badan. Tapi kata Allah, فَإِذَا تَطَهَّرْنَ. Jika mereka sudah bersih, fa'tuhunna. Maka datangilah mereka. Lah, hukumnya wajib dong ini Ustaz.
Kan al-aslu fil amri lil wujub. Hukum dasar perintah itu wajib. Jadi menggauli istri setelah selesai haid itu hukumnya wajib. Apalagi al-amru ya dulu alal faur. Hukum dasar perintah itu menunjukkan sesuatu yang dilakukan segera. Harus segera nih, habis mandi langsung. Benar atau enggak kayak gitu? Benar enggak kira? Tidak, Ustaz. Tidak. Kenapa? Karena Karena hukum sebelumnya, karena sebelumnya apa? karena Sebelumnya sebelumnya apa? dilarang. Dilarang ya kan? Karena sebelumnya dilarang kita berhubungan badan. Karena perempuannya lagi tidak suci. Kemudian setelah itu Allah perintahkan. Dan perintahnya ini tidak maksudnya wajib. Tapi hukumnya mubah. Boleh, iya, boleh, kagak. Tidak menjadikan sesuatu itu menjadi wajib. Misalnya lagi. Hadis Rasulullah SAW. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Fazuruha. Kemudian kata Rasulullah SAW. Dulu aku melarang kalian untuk menziarahi kubur, untuk mendatangi kuburan. Sebelumnya Rasulullah SAW melarang kita untuk menziarahi kubur. Rasulullah mengatakan fazuruha, yaitu ziarahilah kalian. Nah, hukum ziarah di sini apa? Ini kata fazuruha adalah fi'il amr. Fi'il amr, al-aslu fil amri lil wujub. Hukum dasar amr adalah wajib. Oh, artinya sekarang hukum ziarah kubur itu hukumnya wajib. Benar nggak kira-kira? Salah, Ustaz. Salah, kenapa? Karena sebelumnya itu dilarang. Karena sebelumnya dilarang. Maka Kubur. perintah setelah larangan hukumnya apa? Mubah. Mubah. Kira-kira paham di sini? Ada yang masih ngelek-ngelek? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang belum paham? Paham Ustaz, insyaallah. Alhamdulillah. Kalau ada yang nggak paham, ditanya aja. Jangan malu-malu. Baik. Dalalah yang ke-9. Dikatakan, al-kafirun mukhatabun bi furu'is syariah. Orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir itu dapat beban hukum juga kepada mereka dalam bagian atau dalam syariat kita, bagian yang furuknya, cabang-cabangnya. Amalan-amalan juga mereka tetap dibebankan hukum kepada mereka. Yaitu orang kafir ditunjukkan juga kepada mereka beban hukum furuk syariat. Seperti puasa, zakat, haji, dan lainnya. Hukum dasarnya, ulama bersepakat bahwasanya orang-orang kafir itu diwajibkan bagi mereka untuk beriman, untuk Islam. Tapi bentar ya. Baik. Nah, jadi orang-orang kafir itu tetap dibebankan kepada mereka selain beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang non-muslim itu orang-orang kufar, orang-orang majusi, orang-orang musyrikun, semuanya selain orang muslim, mereka tetap diwajibkan mengerjakan furu' syariat, yaitu seperti sholat, puasa, zakat, haji. Mereka tetap diwajibkan. Tapi sesuatu semua itu nggak bisa mereka kerjakan. Karena semuanya syaratnya harus Islam. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mutaffifin, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami itu enggak ngerjakan salat. Qalu lam nakum minal musallin walam nakunu ta'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dulu tuh kami itu enggak sholat. Kemudian dulu tuh juga kami itu enggak ngasih orang makan. Dulu juga kami itu suka
ngomongi yang kagak jelas. Kemudian dulu kami juga nggak beriman kepada hari akhir. Saya tanya dari 4 hal ini, yang mana yang membatalkan keislaman? Ninggalkan sholat, nggak ngasih orang makan, nggak kemudian sering ngomong-ngomong nggak jelas, kemudian tidak beriman kepada hari akhir. Yang mana membuat seseorang itu menjadi murtad? Yang terakhir Ustaz. Yang terakhir. Karena jika seseorang tidak beriman kepada hari akhir, maka dia murtad. Tapi di sini yang orang ngadu di Sakor ini ngomongnya apa? Dia itu diazab dikarenakan meninggalkan sholat, dikarenakan dia tidak beriman pada hari akhir, dan dia juga diazab dikarenakan dia itu tidak memberi makan. Kemudian di antara dalilnya juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan innalladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum adzaban fawqal adzab. Zidnahum adzaban fawqal adzabi bima kanu yufsidun. Bahwasanya orang-orang yang kafir kemudian yang menghalangi jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu ditambahkan azabnya di atas mereka. Nah, pertama, orang kafir itu udah kena azab. Kedua, dia menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, nggak boleh ganggu orang, kemudian curang, kemudian menipu, itu semua furuk syariat. Itu dilarang juga bagi mereka. Dan di sini Allah mengatakan zidnahum azaban fauqal azab. Kami tambahkan kepada mereka azab di atas azab. Ini membuktikan bahwasanya mereka itu tidak diazab dikarenakan mereka kufur doang, enggak. Tapi mereka diazab dikarenakan mereka itu meninggalkan syariat-syariat yang lain. Misalnya apa? Puasa, zakat, haji dan lainnya. Tapi sebenarnya mereka diwajibkan. Orang kafir sebenarnya diwajibkan sholat. Orang kafir sebenarnya diwajibkan zakat. Tapi semua hal itu nggak bisa mereka lakukan kecuali dengan Islam. Maka ketika mereka nggak sholat zuhur, belum masuk Islam di waktu zuhur sampai asar, maka mereka berdosa karena kekafiran, kemudian mereka berdosa karena tidak mengerjakan sholat. Begitu terus sampai mereka meninggal. Kira-kira paham nggak yang terakhir, yang dalalah ke-9? Paham? Paham, Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian yang harus diketahui teman-teman sekalian, bahwasanya ketika kita melihat suatu dalil, itu kita tidak bisa menghukumnya dengan hukum dasar. Kita harus melihat semua korinah-korinah yang ada. Tidak mungkin kita anggap beneran mutlak nih. Tidak ada. Misalnya, al-aslu fil amri wujub. Bahwasanya hukum dasar perintah itu wajib. Jika nggak ada korinah-korinah, hukum dasar perintah itu wajib. Maka kita harus pahami bahwasanya tidak ada satupun perintah itu tanpa korinah. Jadi hukum-hukum dasar di sini sebenarnya itu tidak bisa dipakai secara mata keranjang. Kalau saya ulang, mata kita doang itu nggak bisa. Harus melihat semua sisi dalil-dalil yang ada. Misalnya korinah itu apa? Artinya indikator, indikasi. Ada indikasi dari sebuah lafaz. Ada indikasi dari siapa yang menyampaikan. Ada indikasi dari tempat disampaikan. Ada indikasi dari waktu yang disampaikan. Ada indikasi dari dalil-dalil yang lain. Dari as-sunnah kah, dari ayat yang lain kah, dari ijma' kah, dari qaul sahabah kah. Kemudian dari orang yang mendengarkah juga. Itu indikasi-indikasinya ada. Makanya ketika kita melihat suatu dalil, kita nggak bisa menghukuminya dengan dengan sesuatu dasar semua, nggak bisa. Makanya jika seseorang ketika dikatakan kan misalnya dulu saya pernah didatangi seseorang mengatakan kepada saya bahwasanya ini bukan saya nyalahi pendapatnya benar, tapi cara istidlalnya salah. Dia sih pada kan datang kasih tahu kepada saya bahwasanya
Tiba-tiba ngomongnya nggak jelas, ngomong ke saya, dibilangnya hukum dasar hukum membuat yayasan itu boleh katanya. Dalilnya Allah mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian al-aslu fil muamalah al-ibahah katanya. Hukum dasar dari muamalah adalah kebolehan. Jadi boleh buat yayasan. Saya bilang kayak gini bukan berarti saya mengharamkan ya, tapi kasih contoh bahwasanya dia ngomong tiba-tiba ke sono. Saya nggak tahu kenapa dia ngomong ke sono tiba-tiba. Nah, itu diantara orang yang membuat kaedah-kaedah sendiri, bukan dengan menggunakan kaedah-kaedah sendiri tanpa melihat korinah-korinah yang lain. Mengambil dalil sembarangan, menggunakan kaedah sembarangan, menghasilkan hukum, sebenarnya benar hukumnya, tapi sembarangan juga cara mengeluarkan hukumnya. Nah, hal-hal kayak itu dihindari semuanya. Misalnya, hukum dasar seorang muslim adalah jujur. Maka kita harus nyari siapa muslim itu, harus cari semaksimal mungkin, baru bisa kita memakai hukum dasar. Tapi ketika kita tidak maksimal mencari dan langsung memakai hukum dasar, maka itu bermasalah. Itu bermasalah. Ini pernah juga terjadi ketika masalah GoFood ya. Masalah GoFood, misalnya saya nggak menyalahkan pendapatnya, tapi salah istidlalnya. Ketika ditanyakan kepadanya, apa hukum pesan di GoFood misalnya, Jadi kan GoFood itu kan drivernya duluan yang belikan kepada kita makanan, kemudian kita bayar di rumah dengan tambahan harga 20% dari apa yang dijual penjualnya. Maka ditanya kepadanya, apa hukum beli makanan di GoFood? Si Ustadz menjawab, boleh. Apa dalilnya? Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum dasar muamalah itu boleh. Maka jadi kita kalau nggak ada tahu apa-apa ya udah boleh katanya. Nah, itu kesalahan. Kenapa kesalahan? Karena dia menghukumi sesuatu tanpa mencari tahu dulu. Nggak boleh kita memakai hukum dasar. Ini semua hukum dasar kita nggak bisa pakai sebelum kita mencari tahu apa yang bisa menjadi indikator atau korinah-korinah yang bisa menjadi penguat atau pemaling makna dari hukum dasar tadi. Makanya dikatakan di sini qala Abul Hasan Al-Abiyari rahimahullah taala, wasighatun mutlaqah yadullu zahiruhu alal itlaq min sa'iri quyudil maqal wal hal dzalika muhal. Yaitu sesuatu, berkata para usuliyun, bahwasanya sigoh yang tidak terikat dengan apapun dari suatu sifat atau sesuatu syarat itu enggak ada, mustahil. Fala tatasawwar abadan. Enggak tergambarkan. Begitu juga perkataan Ibnu Taimiyah, bahwasanya sigoh yang enggak ada korinahnya itu mustahil, terlarang, enggak mungkin. Jadi ketika kita melihat sesuatu dalil itu jangan langsung pakai hukum dasar. Karena enggak ada yang dasar sebenarnya. Tapi harus dilihat semua sisi-sisinya. Baik. Sampai sini paham tidak? Jadi ketika antum melihat dalil itu nggak bisa lihat cuma satu doang, nggak bisa. Harus berusaha. Makanya jadi seseorang peneliti dalil itu nggak mudah. Makanya pekerjaannya si mujtahid, bukan pekerjaan kita. Ya, benar. Di antaranya juga tidak bisa kita memakai hukum-hukum dasar pada zaman sekarang ini dikarenakan permasalahan terlalu kompleks. Semuanya harus dilihat. Misalnya kalau masalah makanan, itu harus dilihat semua. Bukan dilihat hukum dasar makanan adalah halal, enggak. Tapi walaupun hukum dasarnya itu, tapi kita harus melihat lagi komponennya apa, siapa yang buat, berasal dari mana, indikatornya ada yang lain kah. Misalnya ada makanan dari Jepang, ayam dari Jepang. Kira-kira hukum dasarnya apa kalau ayam dari Jepang? Ayam dari dipotong dari Jepang dibawa ke Medan atau ke Jakarta. Hukum makannya apa kira-kira? Apakah kita pakai hukum dasar dari makanan adalah halal? Di situ ada makanan dari Jepang dibawa ke Medan atau ke Jakarta, tapi misalnya
ada ayam goreng misalnya. Ayam goreng dibawa teman kita dari Jepang ke Jakarta. Apa hukum makannya? Ayam goreng itu. Ada yang tahu hukum makan ayam goreng dari Jepang? Ada yang mau coba? Hukum makan ayam goreng dari Jepang apa hukumnya? Apa Atika? Apa hukum makan ayam goreng dari Jepang? Ada yang mau coba? Nggak tahu. Apa? Nggak tahu. Tahu. Haris, apa hukum makan ayam goreng dari Jepang? Hukumnya ya. Apa? Hukum makan ayam goreng dari Jepang. Apa Haris? Kalimat Jepangnya itu kalimat Jepangnya mungkin jadi pemicu kecurigaan, Ustaz. Iya, benar. Kenapa pemicu kecurigaan kira-kira? Non muslimnya lebih banyak kali Ustaz. Iya, benar. Non-muslimnya lebih banyak. Maka yang hukum dasarnya, hukum makanan itu hukum dasarnya halal. Jadi kita bisa berpaling maknanya dari yang lain. Kenapa? Karena ada kata Jepang. Jepang mayoritasnya non-muslim. Bahkan bukan dari ahlul kitab. Bukan dari ahlul kitab kan. Bukan orang Nasrani, bukan orang Yahudi. Orang-orang penyembah matahari. Orang-orang Majusi kita bilang ngebahasakannya. Maka orang-orang ini tidak mungkin sesembahannya halal. Sesembelihannya halal. Maka kita katakan, kita tolak. Maka hukum dasar makanan Jepang, hukum dasar makanan dari Jepang itu, yang sesembelihan, hukum dasarnya haram. Kemudian kita cari, oh enggak, di Jepang sono yang nyembelihnya teman aku, orang muslim, pakai bismillah. Maka yang awal hukum dasarnya haram, menjadi halal. Yang awalnya halal, hukum dasarnya jadi haram, dikarenakan ada kata Jepang. Kemudian ke haram, jadi halal lagi, dikarenakan ada korinah yang lain. Bahwasanya yang di Jepang itu yang motong adalah temannya. Kira-kira gitu. Ada muqaddimahnya. Kira-kira paham ikhwan sekalian? Ada yang nggak paham? Ustaz. Ya. Yang contoh keempat itu yang al-amru bisyai' ya dulu alal ijza. Tadi kan itu masih contohnya sum godan saja. Iya. Itu wajib diikat dengan kalimat godan, Ustaz. Enggak, misalnya sum doang. Puasalah. Oh, Misalnya puasalah. iya. Maka dari kata sum doang itu sebenarnya ada makna tersirat sebenarnya. Yaitu bahwasanya disuruh cuma sekali. Cuma sekali. Nah, maka ketika dikatakan sum itu artinya dikerjakan sekali. Maka ketika dikerjakan sekali, maka sudah dikatakan ijazah dia. Sudah dianggap dia gugur perintahnya. Sampai datangnya perintah baru lagi yang menunjukkan dia perlu mengerjakannya lagi. Saya misalkan godan itu maksudnya besoknya. Sebenarnya itu bisa terikat juga. Boleh kapan aja dia puasa. Kalau dikatakan sum gitu, boleh kapan aja dia puasa. Bisa besok, bisa hari ini, bisa tahun depan. Selama dia puasa, maka dia sudah mengerjakan pekerjaannya. Tapi kalau dia tidak mengatakan godan, maka dia kerjakan besok. Dan dikerjakannya besok, jika selesai maka dikatakan ijazah, yaitu tunai. Selesai, kita bilang terrealisasikan, gugur. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Akhzaki paham? Udah sembuh HP-nya belum? Udah. Alhamdulillah. Oke, baik. Ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau kita sambung ke nahi kayaknya nggak cukup waktunya kemalaman. Kasihan teman-teman yang lain. Mungkin satu pertanyaan lagi. Ya, silakan Atika. Ada yang mau tanyakan Atika? Ustaz, Afan yang yang makanan Jepang tadi loh. Nah, saya jadi kepikiran kalau misalkan ada makanan itu yang kan berlabel halal. Ya, biasanya itu kayak gitu kan berlabel halal. Terus kalau ternyata itu tuh dari negeri-negeri yang kafir contohnya Amerika gitu. Terus meskipun halal tuh nanti kan kalau saya sendiri kan kayak ada pikiran ini nyembelihnya gimana ya gitu, gimana Ustaz? Nah, Itu pertama pikiran.
Ya, benar. Jika kita dapat ayam goreng atau ayam mentah dari Amerika misalnya. Amerika kan mayoritasnya orang non-muslim. Kita Ya. dapat ayam mentah dari Amerika, kita bawa Indonesia. Ada label halalnya kita beli. Kemudian kita kepikiran, ini halal beneran nggak? Pertama, kalau kita punya kemampuan untuk memeriksa sedikit misalnya, ini lembaga apa sih yang membuat stempel halal? Karena biasanya setiap negara non-muslim itu macam ada dewan-dewan macam MUI-nya yang membuat sertifikasi halal itu ada. Jadi kita boleh aja nyari internet sebentar. Misalnya namanya halal asosiasi halal misalnya tulisannya. Maka kita cari internet apakah ada asosiasi halal di Amerika, apa aja namanya. Maka kalau ada, maka insya Allah cukup. Tapi kalau cuma tulisan halal doang pakai bahasa Arab, apakah menjamin? Enggak. Lebih bagus ditinggalkan. Kenapa? Karena saya pernah lihat di kedai, di sini ada orang Cina, nggak ada ya, nggak mungkin orang Cina belajar usul fikih. Nah, jadi saya pernah lihat suatu kedai makanan orang Cina, yang saya yakin dia bukan orang Muslim, itu ditulisnya di depan kedainya itu, warungnya itu halal. Kan ajib kan, orang Cina bikin tulisan depan kedai warung makannya itu halal. Maka itu sesuatu keanehan. Artinya orang-orang non-muslim itu mulai berani buat tulisan halal. Karena mereka tidak tahu syarat-syarat atau dawabit dikatakan halal. Itu juga ada pernah di pasar Senin tuh. Ada yang jual ada seseorang di pasar Senen ya Jakarta, itu ada jual seseorang jual ikan ya kalau nggak salah, suatu ikan gulai di situ. Menunya ada dua, ada babi gulai, ada ikan gulai. Tapi ketika ditanya kepada dia, apakah ada menu halal? Ada. Katanya apa? Ikan gulai. Tapi kualinya sama. Dianggapnya itu halal. Nah itu juga miskomunikasi atau ilmu yang salah bagi orang-orang non-muslim, dengan mereka menganggap suatu halal itu dengan cara mereka sendiri. Padahal cara kita berbeda. Nah itu juga perlu diperhatikan kalau kita keluar negeri ya. Jadi kalau boleh itu, maka itu bisa menyempit suatu daerah loh. Misalnya Danau Toba misalnya. Danau Toba itu mayoritas non-muslim. Maka diusahakan ketika mencari makanan ke sono, itu cari yang orang muslim, pakai jilbab minimal, atau ada tulisan bismillah, ada tulisan toko muslim dan lainnya. Jadi bisa mengecil di suatu tempat masing-masing. Jadi misalnya Indonesia hukum dasarnya muslim. Kita nggak bisa pakai hukum dasar itu di mana-mana, enggak. Tapi di Danau Toba bisa beda, Sumatera Utara bisa beda, Tapanuli bisa beda, Lampung bisa beda, Padang apalagi, Papua Nugini apalagi, Papua beda lagi. Lalu semua itu Indonesia, tapi setiap daerah kecilnya itu bisa beda-beda. Kira-kira paham Bu Atika? Ya, berarti harus apa namanya lebih itu ya, ditinggalkan aja kalau ragu. Kalau boleh kita lebih teliti, bukan lebih langsung ditinggalkan. Kalau punya kemampuan diteliti dulu sedikit. Tapi kalau nggak punya kemampuan, maka ditinggalkan lebih bagus. Ya, syukron. Oke, baik. Mungkin pertemuan kita hari ini itu saja. Insyaallah ta'ala kita akan lanjut pertemuannya setelah pekan depan. Insyaallah besok belajar hadis. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz.